Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wendra Kusuma Prabowo. Saya adalah mahasiswa LSPR Communication and Business Institute dari batch 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang SDG 7 dan PLTA. SDG 7 adalah akses ke energi yang bersih, modern, dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan mata pencaharian miliaran orang di seluruh dunia. Ada yang bukti berkembang yang menghubungkan manfaat sosial ekonomi dengan akses ke pasokan listrik yang handal dan terjangkau. Misalnya, dengan penerangan yang memadai dan pasokan listrik yang dapat diandalkan, pada malam hari anak-anak yang membutuhkan dapat membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah lebih lama. Warga dapat mendengarkan radio, menonton televisi, atau menghasilkan pendapatan. Ada pula manfaat kesempatan dan kesehatan yang nyata karena saat ini banyak sumber penerangan alternatif seperti lampu minyak tanah yang menjadi sumber utama pencemaran, membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan. 10% atau 1 dari 10 orang masih kekurangan listrik dan kebanyakan tinggal di pedesaan di negara berkembang. Lebih dari setengahnya berada di sub-Sahara Afrika. 73% energi sejauh ini merupakan kontributor utama perubahan iklim. Ini menyumbang 73% dari gas rumah kaca yang disebabkan manusia. Efisiensi energi 40% adalah kuncinya. Kebijakan efisiensi yang tepat memungkinkan dunia mencapai lebih dari 40% pengurangan emisi yang diperlukan untuk mencapai tujuan iklimnya tanpa teknologi baru. PLTA, pembangkit listrik tenaga air, adalah tenaga yang diperoleh energi air yang jatuh untuk mengalir deras yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang bermanfaat. Sejak zaman kuno, tenaga air dan berbagai jenis kuncir air lainnya digunakan berkali-kali sebagai sumber energi terbarukan untuk irigasi dan pengoperasian berbagai perangkat mekanis seperti pabrik penggilingan, pengrajinan kayu, pabrik tekstil, palu perjalanan, derek tembaga, lift domestik, dan pabrik biji. Troma yang menghasilkan udara terkompresi di air yang jatuh terkadang digunakan untuk menggerakkan mesin lain dari kejauhan. Pada akhirnya, abad ke-19 tenaga air menjadi sumber pembangkit listrik. Craigside di Northumberland adalah rumah yang pertama yang ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga air pada tahun 1878 dan pembangkit listrik tenaga air komersial pertama dibangun di air terjun Niagara pada tahun 1879. Pada tahun 1881, lampu jalan di kota air terjun Niagara ditenagai oleh tenaga air. Sejak awal abad ke-20, istilah tersebut telah digunakan hampir secara eksklusif sehubungan dengan perkembangan modern tenaga air. Lembaga internasional seperti Bank Dunia memandang tenaga air sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi tanpa menambahkan sejumlah besar karbon ke atmosfer. Tetapi bendungan dapat memiliki dampak sosial dan lingkungan yang negatif dan signifikan. Jadi bagaimana kita mendapatkan listrik dari air? Sebenarnya, pembangkit listrik tenaga air dan batu bara menghasilkan listrik dengan cara yang serupa. Dalam kedua kasus, sumber daya yang digunakan untuk memutar bagian mirip baling-baling yang disebut turbin, yang kemudian memutar poros logam di generator listrik, yang merupakan motor yang menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga batu bara menggunakan uap untuk memutar bilah turbin. Sedangkan pembangkit listrik tenaga air menggunakan air yang jatuh untuk memutar turbin, hasilnya sama saja. Pembangkit listrik yang telah dibangun sejak 1983 ini bukanlah pembangkit listrik utama dalam jaringan listrik Jawa Bali, melainkan dijadikannya pembangkit listrik cadangan. Apabila keseluruhan turbin yang berjumlah 8 di PLTA tersebut berfungsi, PLTA Cirata hanya mampu menyuplai sekitar 4% atau sekitar 1008 MW. Dari beban listrik Pulau Jawa yang mencapai 22.000 MW,
Selain Cirata, terdapat pula pembangkit listrik tenaga air lainnya yang ada di Indonesia seperti PLTA Segalung, Jatiluhur, dan Lamajan. Selain menjadi pembangkit PLTA, juga bermanfaat bagi sektor pariwisata. Pemandangan alam berupa gunung, danau, dan wisata kuliner menjadi daya tarik pariwisata. Pemandangan alam tidak hanya menjadi objek wisata di kawasan Bendungan Jatiluhur. Terdapat pula objek pariwisata lain yang tersedia di sana seperti kolam renang dan ski air yang secara langsung menghadap ke danau. Meskipun mendapatkan banyak bermanfaat, pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti mengganggu keseimbangan ekosistem sungai dan atau danau. Pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang lain yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek kelingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal. Dengan adanya PLTA, negara berkembang maupun negara maju dapat menghasilkan listrik yang lebih besar, namun dibutuhkannya investasi yang sangat besar, yang dapat membuat suatu negara harus merencanakan terlebih dahulu. Namun di sisi positifnya, negara yang mengalami kekurangan listrik dapat meningkatkan daya listriknya dengan menggunakan PLTA tanpa harus mencemari polusi udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.